Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi saat ini dalam ibadah minggu keempat setelah Paskah, sekaligus ibadah bulan misi GKMI Pati. Kita akan mengawali ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan satu pujian, berhimpun semua. Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah minggu keempat setelah Paskah sekaligus bulan misi di tengah-tengah keluarga. Marilah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang di dalam diri Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Nats pembimbing ibadah pada hari ini saya akan bacakan dari surat Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15 demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Amin. Tri Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Yesus telah memulai segala yang baik di dalam hidup kita. Yesus telah memulai sebuah karya yang mulia di dalam hidup kita. Dia menjadikan kita serupa dengan gambarannya. Bahkan dia menjadikan kita berharga di matanya. Dia rela memberikan hidupnya sebagai ganti dosa kita. Dan semuanya itu dia lakukan karena kasih. Juga karena dia adalah Allah yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita akan naikkan satu pujian, Allah yang setia.
sejahtera. Kata-kata bijak Ibu Teresa. Tebarkan cinta kemanapun Anda pergi. Jangan biarkan setiap orang yang datang menjumpaimu pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, kebaikan dalam senyum Anda. Hal yang baik yang Anda lakukan hari ini mungkin saja akan dilupakan besok. Sekalipun begitu, berbuatlah baik apapun terjadi. Karena hidup tidak akan berharga jika tidak bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang diungkapkan dalam kata-kata bijak Ibu Teresa, teruslah berbuat baik apapun yang terjadi. Kita minta hati seperti hati Tuhan. Kita minta mata seperti mata Tuhan. Kita minta tangan dan kaki seperti tangan dan kaki Tuhan. Untuk kita dapat terus melangkah dan melakukan kebaikan. Menyambut firman Tuhan, mari bersama-sama kita pujikan lagu Berikanku Hati. Seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersehati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh bersekutu seorang dengan yang lain, meskipun kami tidak melaksanakannya di dalam gereja, di rumah Tuhan, melainkan di rumah kami masing-masing. Biarlah itu semua tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk belajar akan firman Tuhan. Bapa, kami sungguh mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya hanya dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 22. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam suasana pandemi ini kita banyak mendengar kabar-kabar yang mencemaskan. Kita mendengar tentang angka penderita yang tidak semakin menurun tetapi semakin terus bertambah. Belum lagi saudara-saudari kita mendengar kabar-kabar yang kendati itu belum benar tetapi membuat kita ketar-ketir. Misalnya kita mendengar kabar tentang penularan. Kita mendengar kabar tentang PHK di sana sini. Kita mendengar tentang keadaan ekonomi yang makin sulit. Kita mendengar tentang gejala meningkatnya gangguan keamanan dan lain sebagainya. Pendek kata, kalau kita membuka WhatsApp, kita membaca berita-berita online, kita nonton televisi, selalu saja ada hal-hal yang mencemaskan kita. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi seperti itu, tentu yang namanya berita baik, tentu yang namanya kabar baik, berita yang penuh damai sejahtera, itu yang kita harapkan, itu yang kita tunggu-tunggu. Semua orang termasuk kita membutuhkan suasana damai sejahtera. Karena kita semua sudah lelah Bapak Ibu. Sudah lelah dengan semua tekanan, dengan semua ketidakpastian ini. Tetapi pertanyaannya adalah apakah lalu kita ini hanya menunggu saja saat-saat kabar baik itu datang. Kita menunggu pemerintah bekerja. Kita menunggu lembaga-lembaga sosial bekerja. Ya kalau semuanya datang cepat sesuai dengan harapan kita. Nah kalau semuanya itu tidak secepat apa yang kita harapkan. Lalu banyak yang protes, yang demo, yang marah dan mengutuk. Bapak Ibu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca firman ini, maka sebenarnya apa yang dapat kita tangkap dari firman Tuhan ini?
Kalau kita jeli melihat, maka kita akan dapat menangkap adanya suasana batin yang sedang dalam keadaan takut. Dikatakan bahwa mereka, para murid, sedang takut. Mereka takut kepada orang Yahudi. Sehingga oleh karena mereka takut, firman Tuhan mencatat, mereka diam di dalam ruang yang tertutup dengan pintu-pintu terkunci. Hal ini dapat dipahami Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Karena peristiwa penyaliban dan kematian tentunya memberikan suatu tekanan, satu kecemasan, bahkan trauma di dalam kehidupan mereka. Dan oleh karena itulah firman Tuhan mencatat mereka mengurung diri. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, sekalipun Maria Magdalena berkata kepada mereka, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-18, Maria Magdalena berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Bagi mereka Bapak Ibu, itu bukan kabar baik. Itu masih sesuatu yang meragukan. Itu adalah sesuatu yang masih menimbulkan tanda tanya. Kalau dalam bahasa sekarang mereka berpikir jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena itu hanya hoax belaka. Mereka masih diliputi ketakutan. Nah, dalam suasana batin yang penuh ketakutan itulah tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah mereka. Lalu dia menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya. Maksudnya Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka-luka penyalipannya. Supaya mereka yakin bahwa itu memang Yesus. Lalu firman Tuhan mengatakan, oh mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita. Terlebih ketika 2 kali Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Seolah-olah Bapak Ibu Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ini bukan waktunya lagi kamu dikungkung oleh ketakutan. Ini adalah waktu yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena Yesus hidup. Oleh karena Yesus terbukti hidup. Ini adalah saat bagi mereka untuk meninggalkan suasana batin yang diliputi ketakutan. Ini adalah saat bagi mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Kebangkitan para murid kemudian oleh firman Tuhan ditandai dengan pengutusan untuk mereka melanjutkan tugas Tuhan Yesus. Sama seperti Yesus diutus oleh Bapa, maka sekarang gantian mereka, para murid yang diutus oleh Tuhan Yesus. Untuk apa Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan? Mereka diutus untuk menyatakan damai sejahtera. Dengan ucapan Tuhan Yesus menyatakan damai sejahtera. Dengan tindakan Tuhan Yesus menyatakan damai sejahtera. Dan itulah yang harus dikerjakan oleh mereka sekarang. Dan untuk itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus yang nantinya akan membimbing dan memampukan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, dengan sangat jelas kisah ini sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa sebagai murid, entahkah itu mereka, para murid pada waktu itu dan kita juga diminta untuk tidak hanya diam menunggu keadaan, menunggu situasi membaik. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus ingin agar kita memandang bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu juga menjadi kebangkitan kita. Sekali lagi saudara, Yesus ingin agar kebangkitannya menjadi kebangkitan kita juga. Menjadi satu dorongan untuk kita ini bergerak. Bergerak dari keterpurukan menjadi satu gerakan yang positif dalam hidup. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang namanya keadaan itu tidak akan berubah kalau kita
hanya diam menunggu. Kalau kita mau suasana menjadi lebih baik, maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Terlebih Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita ini kan dipanggil untuk meneruskan pekerjaan Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk menyatakan damai sejahtera. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan? Setidaknya ada 2 cara Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang pertama, mari kita menyatakan damai sejahtera itu dengan ucapan kita. Kita menyatakan damai sejahtera itu dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang menenangkan. Bukankah melalui tulisan-tulisan, melalui chat yang kita buat, melalui status, komentar-komentar kita, berita positif yang kita bagikan di sosial media dan lain sebagainya, itu bisa kita pakai Bapak Ibu untuk dapat menyatakan damai sejahtera. Jangan jadi pembawa kabar buruk atau membawa kabar bohong. Jadilah pembawa damai sejahtera. Perkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, yang berpengharapan. Jangan suka mematahkan semangat. Jangan justru mengecilkan harapan. Apalagi mematikan impian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, menyatakan damai sejahtera melalui perbuatan atau tindakan. Kalau yang pertama tadi melalui perkataan, yang kedua melalui perbuatan atau tindakan. Maksudnya Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat ada kesusahan, maka kita hadir untuk dapat menjadi penghibur. Ketika ada duka cita, maka kita berbuat sesuatu yang menyukacitakan. Di tengah-tengah permusuhan, kita menjadi pembawa damai. Di tengah-tengah kesulitan, kita hadir untuk dapat menjadi solusi. Di tengah-tengah kemiskinan, kita memberi bantuan. Di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah wabah, pandemi, kita ambil bagian untuk mendatangkan berkat. Kita berbuat sesuatu untuk memberikan bantuan. Kita berbuat sesuatu supaya orang lain juga merasakan sejahtera. Itu maksudnya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saat ini kita juga dapat melihat ada banyak sekali tindakan-tindakan sosial digiatkan di dalam masyarakat. Dalam bentuk membagi nasi bungkus misalnya. Dalam bentuk membagi-bagikan sembako. Dalam bentuk membagi-bagikan masker dan lain sebagainya. Intinya sekarang ini ada banyak kegiatan-kegiatan di mana kebaikan-kebaikan itu dibagikan supaya penderitaan dapat dipulihkan. Orang bijak berkata, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam kegelapan jangan mengutuk kegelapan itu, tetapi ambil sebuah lilin lalu nyalakan lilin itu, maka yang namanya kegelapan akan berlalu. Tetapi persoalannya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang tidak dapat memposisikan diri sebagai bagian dari solusi. Lihat saja dalam suasana pandemi yang berkepanjangan ini, banyak orang yang masih hanya duduk diam menunggu. Masih banyak orang berlama-lama muram, diam terpuruk. Atau Bapak Ibu, sekarang ini juga malah banyak orang yang hanya bersungut-sungut karena situasi yang tidak enak. Mereka lebih suka mengutuk, mereka lebih suka menyalahkan, mereka lebih suka mencari kambing hitam atas segala sesuatu yang terjadi. Nah, ini sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bisanya hanya ngeritik, bisanya hanya protes, bisanya hanya tuntut ini, tuntut itu. Sudah diberikan bantuan, masih protes, diberikan bantuan, berebut. Pemerintah bukan tidak melakukan apa-apa. Pemerintah sudah banyak melakukan untuk meringankan penderitaan masyarakat. Dan banyak juga pihak-pihak yang melakukan hal yang serupa. Tetapi tetap saja masih dinilai kurang, masih dinilai salah dan lain sebagainya.
Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam suasana bangsa yang sedemikian prihatin, bukannya berkontribusi, tetapi malah protes paling keras. Tidak tergerak hatinya untuk berbuat sesuatu. Kisah Tuhan Yesus menjumpai para murid. Ini sesungguhnya adalah kisah di mana Tuhan Yesus mengempower para murid ketika mereka menghadapi ketakutan. Dan saya percaya bahwa ini juga tentunya mengempower kita untuk menghadapi tantangan saat ini. Mengempower gereja supaya gereja bangkit, supaya gereja bergerak menjadi pembawa damai sejahtera. Sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan saya dituntut untuk turut bertanggung jawab. Sebagai bagian dari masyarakat, kita semua ditunggu perannya. Dan berkait dengan bulan misi, Bapak, Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, maka saya ingin mengatakan, inilah sesungguhnya misi itu. Inilah misi yang sesungguhnya. Misi itu bukan soal angka, Bapak, Ibu. Misi itu bukan soal jumlah. Tetapi misi itu adalah bagaimana kita berbuat sesuatu, mendatangkan damai sejahtera. Bagaimana supaya damai sejahtera itu menjadi suatu kenyataan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai dengan memperkatakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang membangun, yang membawa damai sejahtera. Dan mari kita berbuat sesuatu. Kita menggalang aksi damai sejahtera. Jangan berlama-lama dalam tekanan. Sudah bukan waktunya lagi kita ini terpuruk dilanda oleh ketakutan. Sekarang ini sudah waktunya bagi kita untuk ikut berkontribusi. Baik secara pribadi, secara sendiri-sendiri, maupun secara berjejaring, ataupun sebagai gereja. Dan ingat Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatakan damai sejahtera, maka bukan publikasi yang penting. Karena saat ini saya melihat, kita semua melihat, ada kecenderungan orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu jor-joran pamer aksi sosial. Banyak orang yang begitu gencar mempublikasikan kegiatan-kegiatan sosial mereka. Boleh-boleh saja Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi lebih berarti, saya katakan lebih berarti, meskipun di dalam senyap tanpa publikasi, namun kita ini berdampak. Bukan foto-foto aksi sosial kita yang mengubah keadaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tetapi tindakan dan karya kita. Oleh karena itu mari Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mulai bergerak. Kita mulai berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan kepada kami semua. Kami percaya bahwa oleh karena pekerjaan Roh Kudus, setiap firman yang kami dengarkan masuk ke dalam hati kami. Dan oleh karena karya Roh Kudus juga, firman Tuhan itu akan terpancar melalui kehidupan kami. Kami ingin sebagaimana yang Tuhan harapkan, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kami dapat membawa damai sejahtera. Menyatakan damai sejahtera, baik melalui perkataan kami maupun melalui perbuatan, tindakan, dan karya hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan layakkan kami untuk membawa persembahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan yang kami bawa. Dan kami juga memohonkan berkat Tuhan atas setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah utusan-utusan Allah, utusan damai sejahtera. Kita harus terus membawa berita di dalam dunia yang gelap.
agar yang gelap itu menjadi remang pagi, dan remang itu menjadi siang yang terang. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan, dan kita bersama menyanyikan satu pujian, Kita Harus Membawa Berita. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, seraya menengadakan hati, roh dan jiwa kami. Saat ini kami datang kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa dalam doa kami untuk jemaat-jemaat kami yang sakit. Siapapun mereka Tuhan, yang saat ini membutuhkan jamahan tangan kasih dan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menolong mereka, menyembuhkan mereka satu persatu. Kami berdoa kiranya di tengah-tengah sakit penyakit ini, mereka semua dihiburkan, mereka semua diberikan ketabahan, mereka diberikan kekuatan dalam iman, dan senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja yang sanggup menolong mereka.
Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan dan penghidupan seluruh jemaat Tuhan. Terlebih lagi Tuhan di dalam situasi pandemi ini, di mana dampak secara ekonomi, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, dalam berbagai aspek atau segi kehidupan, juga mengalami kesulitan. Kami berdoa kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Biarlah mereka semuanya dimampukan untuk dapat melewati masa-masa sulit ini. Bapa, kami juga berdoa dan menyerahkan untuk kehidupan iman seluruh jemaat-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong agar semakin hari iman kami boleh semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk pandemi virus corona COVID-19 ini. Bapa, tolong Tuhan agar semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Tuhan memberkati agar pandemi virus corona COVID-19 ini dapat segera diatasi. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk GKMI Pati. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Seluruh upaya pelayanan yang kami lakukan di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan memberkati. Kami juga mendoakan untuk persekutuan jemaat-jemaat kami Tuhan, yang harus dilakukan di rumah-rumah. Biarlah jemaat tidak berkurang sukacita dan kesungguhan untuk beribadah dan bersekutu di dalam Engkau. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kota Pati ini Tuhan, untuk Kabupaten Pati ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menjagai. Kami mendoakan untuk semua upaya yang dilakukan untuk dapat meringankan beban dan penderitaan masyarakat di kota Pati ini oleh karena pandemi virus corona. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Ini seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang belum dapat hamba ungkapkan, kami mohon Tuhan mendengarkan jauh ke dalam hati jemaat-Mu. Dengarkan setiap doa dan seruan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan kembali iman kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan berjalan bersama kita. Kiranya kuasa kebangkitannya menjadi dasar perwartaan damai sejahtera. Dan kiranya Roh Kudus menyertai, menjaga kita dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Dan Roh Suci
Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Stay home, stay safe, stay healthy. Sampai jumpa dalam ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.